Wanita yang bernilai ratusan miliar. Setiap malam aku memimpikannya anakku yang sudah meninggal. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang pemuda pada malam pertama saya. Pemuda itu sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan susu. Tetapi sumbernya adalah tentara. Sajak Guoyan ada di mana-mana. Wanita bergegas keluar dari mobil untuk memeriksa. Bersikeras membawa anak itu ke rumah sakit. Tetapi orang yang baik tahu, ini bukan tanggung jawab wanita. Itu karena Anda banyak bekerja. Tidak sengaja pingsan di Vanuatu. Dia tidak mengambil kesempatan untuk mengetuk kepala wanita Nguyen. Sebaliknya, saya minta maaf untuk menarik susu. Tumpahan pada mobil seorang wanita. Takut karena saya, maaf, masih merasa tidak enak. Berikan saja orang itu selusin dolar. Untuk mengkompensasi kerugiannya. Tetapi Quartz bersikeras bahwa dia tidak akan menerimanya. Wanita itu terkesan oleh pemuda yang baik ini. Meninggalkan dengan permintaan maaf. Kecemburuan saya tidak tahu. Kebaikan hatimu sendiri akan dibalas. Dan wanita itu melihat pemuda itu. Jika anak Anda masih hidup. Jika putranya masih hidup, dia akan setua dirinya. Kuarsa kembali ke toko. Bos 01 menyalahkannya. Dan membuatnya bertanggung jawab atas hilangnya susu. Baru kemudian tim datang. Wanita N muncul lagi. Agar bos berhenti mempermalukan Kuarsa. Hanya mengambil inisiatif dan bekerja dengan bos. Minta Quartz memberikan perusahaan pengiriman susu perguruan tinggi Inggris. Dan juga akan dibayar selama setahun di muka. Ini akan membuat bos sangat senang. Quartz juga terus berterima kasih kepada wanita itu. Dan wanita itu tidak tahu. Sebenarnya anak yang dirindukannya adalah pria yang tadi. Quartz selesai mengantarkan susu. Kemudian pergi ke pasar makanan laut lagi untuk memindahkan barang. Dan kembali di tengah malam. Dan pacarnya masih berpikir bahwa dia berbau tidak enak. Quartz melihat luka di cermin. Menahan rasa sakit. Memakai beberapa salep secara acak. Kembali ke rumah di Phoenix keesokan harinya. Rumah asli di rumah kontrakan. Tiba-tiba ada lebih banyak peralatan lagi. Dan semua jenis pakaian. Itu baru kemarin. Ibu angkat Yuying tidak tega melihat kedua anak muda itu menderita. Dan menjual toko tukang cukur yang telah dia jalankan selama bertahun-tahun. Membawa, bisa menjadi pacar keluarga kaya. Menghabiskan banyak uang. Uang akan terbuang sia-sia untuk hal yang salah. Pertama-tama, ini adalah makanan impian. Kemudian pergi ke mall dan membeli banyak pakaian malam. Mebel, peralatan rumah tangga semuanya tersedia. Ketika sang pacar mengetahui bahwa ibu angkatnya yang memberinya uang. Benar-benar kesal. Setelah mengetahui bahwa dia bukan anak kandung ibunya. Dia merasa berhutang budi kepada Heather S. Itu bagus. Bahkan uang pensiun ibuku hilang. Untuk mendapatkan 3 juta ini. Seberapa keras Anda tahu? Berkata terlepas dari Ross. Bersikeras mengembalikan semuanya. Gadis kaya yang tidak tahan menjadi miskin. Tangan telah memutuskan untuk pergi. Tetapi ketika dia melihat ayahnya, dia tidak punya keberanian lagi. Bagaimanapun juga, akulah yang bersikeras untuk bersama dengan anak laki-laki malang itu. Bahkan sampai putus dengan keluarganya. Akhirnya Ross kembali ke rumah sewa. Quartz menemukan bahwa hantu Kalabash telah pergi. Mencari dia seperti orang gila. Untuk memberikan Ross kehidupan yang lebih baik. Dia memutuskan untuk beristirahat dan mengaum. Tapi saya tidak menyangka tragedi akan terjadi lagi. Gadis kaya jatuh cinta pada anak laki-laki miskin. Dengan perut yang sudah dipotong-potong, Anda hanya bisa makan bubble. Streamer titik miringnya. Seharusnya aku tahu bahwa cinta itu seperti ini. Dia tidak akan memilih anak laki-laki malang ini. Pacar ingin mempertahankan Ross. Di tengah-tengah pertengkaran antara kedua pria itu, Ross tidak sengaja jatuh dari tangga. Sang pacar melarikan Ross ke rumah sakit. Karena pecahnya air secara prematur. Ross harus menyampaikan lebih awal. Menonton Mini kesakitan. Arigatom sangat menyalahkan dirinya sendiri sementara. Sambil mendorong budidaya tanah. Tetapi pada saat itu Ross hanya ingin ibunya bersamanya. Pacar tidak berdaya. Kemungkinan untuk memanggil ibu mertua. Ayah Ross yang menjawab telepon. Juru bicaranya adalah ayah Ross yang mengeluh bahwa dia melahirkan prematur. Ross ingin bertemu ibunya. Tapi ayah menolak mentah-mentah. Seperti halnya Ross menentang keluarganya. Ketika dia ingin menikahi Quartz, Kren tidak akan memiliki putri ini. Tapi ayah macam apa yang tidak peduli dengan putrinya? Ayah masih menanyakan rumah sakit tempat Ross melahirkan.
diam-diam bergegas. Mendengar tangisan memilukan sang putri. Pada saat ini, hatinya lebih sakit daripada orang lain. Untungnya, itu adalah hal yang baik. Rose melahirkan seorang putri. Tapi hantu Ken melihat putrinya tanpa jejak kegembiraan atau kebencian. Setibanya di rumah, Quartz membuat sup rumput laut yang baik untuk Rose. Tapi Rose tidak akan tersedak. Ding siap untuk pergi bekerja mendengarkan. Setelah menikah, hati Pakis tidak bisa melepaskannya. Kemudian memanggil ibu mertuanya lagi. Memintanya untuk datang dan melihat Rose. Menyalahkan memiliki bayi dengan mulut Ying Rose. Mengapa dia tidak memberitahukannya sebagai seorang ibu? Quartz mengatakan dia menelepon kemarin. Pastor Mostes menjawab panggilan untuk berburu. Ibu mertua memeriksa log panggilan telepon. Tentunya itu perbuatan ayah. Merebut ayah dan memberinya ceramah. Kemudian pergi melihat Mawar sendirian. Tapi sang ayah tidak bisa mengkhawatirkan putrinya. Masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti. Datang ke rumah anak perempuan saya. Rose sendirian dengan anaknya. Mendengar bayi menangis. Rose tidak ingin tinggal sejenak. Memandang putrinya yang tersiksa. Ayah menyuruh putrinya pulang bersamanya. Rose tidak mengalami kesulitan untuk melubanginya. Bahkan tidak melihat bayinya sebelum dia pergi. Akhirnya Rose meninggalkan bayinya. Masuk ke dalam mobil bersama ayah saya. Tepat pada waktunya untuk bertemu dengan Quartz yang kembali. Tidak peduli berapa banyak Quartz memanggil. Rose tidak pernah melihat ke belakang. Yao Ying ingin mendapatkan Rose kembali. Kemudian meminta pemilik rumah untuk menjaga anak-anaknya. Tapi Rose tidak ingin kembali ke Hong dalam hal apapun. Dia sudah muak dengan rumah yang malang itu. Akhirnya Quartz diusir oleh ayahnya. Keesokan harinya Quartz akan membawa bayi itu bersamanya. Berharap dia akan mengambil bayi itu demi domba. Mampu. Tetapi nenek mengatakan kepadanya, baru saja Rose telah meninggalkan negara ini. Harusnya masih berada di bandara sekarang. Quartz menggendong bayi dan bergegas. Tetapi pada akhirnya, dia tidak melihat Rose untuk terakhir kalinya. Sendirian dengan anak-anak Quartz. Juga tidak ada Mouchak. Lebih buruk lagi. Karena tidak ada uang untuk membayar sewa. Digusur oleh pemilik rumah. Quartz harus membawa anak itu ke hotel kecil untuk menginap. Pria itu sedang membuat susu bubuk di tengah hujan lebat. Tapi orang yang lewat menendang botol itu. Apa yang harus dilakukan? Hanya tersisa sedikit susu bubuk terakhir ini. Mobil surat Pomelo Iguan Departemen 31 ayunan. Para pria harus memberi makan air untuk memuaskan rasa lapar mereka. Melihat dompet yang mengering, pria itu memutuskan untuk mengambil risiko. Dia mengambil sekaleng ketika pemilik supermarket tidak melihat. Mencuri sekaleng susu bubuk. Masukkan ke dalam tas. Tetapi sorot matanya mengkhianatinya. Hoyang berlari keluar dengan panik. Pencuri. Bos mengikutinya keluar. Tetapi tidak untuk beberapa langkah. Quartz masih belum bisa melepaskan harga dirinya. Berlutut dalam keputusasaan. Dia memohon kepada bos untuk memberinya sekaleng susu bubuk. Anak saya sudah lama tidak minum susu formula. Quartz berjanji kepada bos segera setelah dia memiliki uangnya. Dia akan mengirimkannya terlebih dahulu. Bos melihat bahwa dia memiliki seorang anak bersamanya. Dia juga tidak terlihat seperti pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Harus dalam ikatan nyata. Berikan saja dia susu bubuk secara gratis. Quartz terus berterima kasih kepada bosnya. Sejak Rose meninggalkan anak-anaknya untuk pergi ke luar negeri, Quartz sedang bekerja di samping. Sambil mengurus anak-anak. Tapi tangisan anak itu sangat mempengaruhi pelanggan. Bos akhirnya tidak bisa menerimanya. Katakan pada Quartz untuk mengambil uang dan pergi. Quartz memohon kepada pemiliknya untuk membiarkannya membantu di dapur belakang. Tapi bos menyuruhnya untuk memberikan bayi itu kepada orang lain. Kembali bekerja. Quartz tidak punya pilihan selain pergi. Malam yang dingin. Quartz saat menunggu bus. Bernapas pada bayi agar tetap hangat. Yang kedua lebih dari pekerjaan. Tapi siapa yang menginginkan seorang pria dengan bayi dalam pelukannya? Rumahnya bocor. Quartz baru saja kembali ke hotel. Ketika dia melihat barang bawaannya di pintu. Karena ruangannya sudah terlambat, pemilik menyuruhnya untuk menyelesaikan pembayaran untuk hari itu dan pergi. Quartz berdoa kepada bos untuk memberinya beberapa hari lagi sebagai tenggang waktu. Bos mengatakan bukan demi anak Sin. Saya akan mengusirnya sejak lama. Ini adalah toleransi maksimum. Quartz tidak mampu untuk enggan. Hanya ini yang saya miliki sekarang. Untungnya, bosnya baik. Hanya sedikit uang yang diambil.
Bos menyuruhnya untuk menitipkan anak itu kepada orang lain. Atau keduanya akan mati kelaparan. Sama seperti Quartz yang sedang memberi makan bayi. Tiba-tiba ada seorang kakak laki-laki. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memukuli Quartz. Dan menyambar anak itu pergi. Orang yang kuat datang ke panti asuhan dengan anak dalam pelukannya. Di kotak drop di pintu. Dan orang di belakangnya. Tetapi itu adalah kakek anak itu. Setelah ayah Ross mengirim putrinya ke luar negeri. Khawatir bahwa Quartz dan anak-anak akan mempengaruhi reputasi Ross. Baru saja meninggalkan anak itu. Ada laporan dari Biro 1 Inggris. Inspektur bertanya kepadanya, apakah ibunya membawa pergi anak itu? Atau ada Silong Zejia. Ibu anak itu telah meninggalkan negara ini. Ini tidak mungkin Ross. Satu-satunya kemungkinan adalah Papa Ross. Dia bergegas ke rumah Ross. Berteriak agar ayahnya mengembalikan anaknya. Tapi sang ayah sudah mati. Kunjungi tempat lain juga. Quartz membagikan selebaran di seluruh jalan. Baginya, tidak ada yang lebih penting baginya daripada putrinya. Tetapi hal berikutnya yang Anda tahu Anda turun. Quartz menderita malnutrisi kronis. Menginap di rumah sakit. Pada saat ini dia tahu bahwa Udang, putrinya diadopsi oleh ibunya sendiri. Ibu mertua ini terlalu banyak biarawati. Setiap hari saya harus mencium bau pakaian menantu saya. Periksa baju Anda dari bekas lipstik. Bahkan mengirim seseorang 24 jam. Dan alasan mengapa ibu mertua melakukan semua ini. Semua karena putrinya tidak bisa memiliki anak. Bagaimanapun juga, 100 miliarder seperti menantunya. Berapa banyak gadis muda yang akan bergegas untuk demi kutu menantu tidak diwarisi oleh orang luar. Bahkan berpikir untuk menikahkan anaknya sendiri. Punya bayi untuk adikmu. Dan anak perempuannya untuk memiliki anak. Setiap hari dia pergi ke panti asuhan. Hari ini akhirnya saya menemukan anak yang ditinggalkan. Anehnya, dia menggendong bayi tanpa. Bayi tidak lancar. Nyonya merasa bahwa bayi itu ditakdirkan untuknya. Jadi dia membawanya pulang ke rumah bersamanya 42. Ketika ibu melihat anak itu, membeku sesaat. Karena bayi dan anak perempuan ini. Anak yang mati persis sama. Sialnya. Nenek yang menjadi tamu di rumah Zaelin. Menyaksikan anak itu membeku juga. Karena bayi itu adalah bayi yang ditinggalkan cucunya. Dan lihat tanda lahir di punggung tangan. Ini benar-benar bayi Ross. Takut keluar dari akal sehat saya pada saat ini. Lari ke rumah dengan terburu-buru. Berbicara dengan putra dan menantu saya tentang hal itu. Ayah menggertakkan giginya dengan marah. Sangat sulit untuk kehilangan bayi. Bisa dibayangkan bahwa pengadopsi anak adalah seorang plutokrat. Jadi, sang ayah ingin mengadopsi anak perempuan tertuanya sendiri. Menikahi saudara Zaibatsu. Anak yang lahir dari anak perempuan lagi. Kepada istri seorang Zaibatsu. Dengan kekuatan keluarga Zaibatsu, karir Anda akan lebih terjamin. Akankah mereka menghindari pernikahan jika mereka tahu? Tidak ada rahasia di dunia ini untuk Yonsen. Ayah mengatakan kepada ibunya untuk tidak khawatir. Anda akan menemukan cara untuk menghentikannya. Di sisi lain dari spektrum ini adalah pasangan Zaibatsu yang tidak memiliki anak selama bertahun-tahun. Mencintai anak yang ditemukan ini. Presiden menggoda bayi karena sangat mirip dengan istrinya. Matanya juga terlihat sama. Hidung juga terlihat seperti mulut juga terlihat sepertinya. Nyonya sangat senang. Dia tidak tahu. Bayi ini adalah cucunya sendiri. Dan anaknya sendiri mencari bayinya di seluruh jalan. Dan 51 terlalu banyak bekerja dan dirawat di rumah sakit. Tetapi sesaat setelah keluar dari rumah sakit, saya bertemu dengan Papa Ross. Ayah Zhang Yue Achar Ying. Jika Anda ingin menjadi seorang anak, harus berjanji tidak akan pernah melihat Ross lagi. Kuarsa ditandatangani tanpa ragu-ragu. Karena dia juga tidak ingin melihat Ross lagi. Orang Inggris yang tepat yang mengetahui nasib anak itu. Anak itu bergegas masuk ke dalam katup. Ingin kembali ke Guang Er. Nyonya Tanaka sudah memiliki perasaan terhadap anak tersebut. Dia mengira bahwa Quartz telah menelantarkan anak itu. Tidak punya uang untuk mencekik sang ayah. Presiden memutuskan untuk berbicara dengan Quartz. Presiden mengatakan kepada Quartz untuk meninggalkan anak atau tidak. Dengan situasi keuangan Quartz saat ini. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ayah dari anak tersebut. Dan untuk memastikan Quartz, dia dan istrinya akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tetapi Quartz tidak berpikir demikian. Saya adalah ayah Jingjing. Saya rasa tidak ada kualifikasi yang lebih sempurna daripada ini. Presiden tidak bisa berkata-kata.
Memandang pemuda yang begitu gigih, akhirnya harus menyerah. Heng Ding tidak berbicara dengan baik. Dengan tegas menolak untuk menyerahkan anak itu. Dia telah berkabung. Seperti orang gila. Berlutut di depan Aryung. Selama mereka tidak mengambil bayinya. Apapun yang diinginkan Quartz. Dia punya semuanya. Bangunlah anak yang panjang untuk menggali lampiran 2. Istri berhenti tepat pada waktunya. Kuarsa tunawisma. Akhirnya kembali ke ibu asuh. Tetapi tidak pernah memiliki keberanian untuk mengetuk pintu. Tapi dia tidak tahu. Ibu angkat selalu mencarinya. Tepat saat dia akan pergi. Tepat saat ia akan pergi, ibu angkatnya kembali. Melihat putranya berantakan. Memarahinya karena mengalami kesulitan seperti itu. Mengapa kamu tidak kembali kepada ibumu? Pada titik ini Kuarsa tidak bisa lagi dikendalikan. Penderitaan tercinta pada saat bertemu ibu. Semuanya mengalami